wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah pada saat ini mulai pertama kali mengadakan kajian bersama PCI cabang istimewa di Mesir. Setelah dulu pernah diadakan juga kajian-kajian bersama mahasiswa di UIM dulu ya pernah. Cuman kajiannya lebih kepada kajian ilal hadis gitu. Dan diadakan juga satu grup yang dibimbing oleh Syekh Mahir Fahal. Ada yang kenal? Ada mungkin ya. Di Mesir juga itu ngajar itu ya. Nah, itu pembimbing anak. Ya. Ketika waktu anak mengadakan, kalau nggak salah waktu S2 itu, tentang manhaj Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bugu Maram. Dan tutornya beliau ya. Kemudian bagaimana cara meracik manhaj Imam Ibnu Hajar, mengapa Imam Ibnu Hajar menyantumkan hadis doif di dalam kitab Bugu Maramnya. Kemudian ditahrij, kemudian ada diskusi juga dengan beliau dan tesis Ana itu sedikit dibimbing oleh beliau itu ya. Kemudian diadakan daurah juga. Untuk pertemuan sekarang sebetulnya bukan baru-baru ini di Persis menetapkan hadis doib yang berkaitan dengan fadholil amal itu ditolak. Sebetulnya udah lama ya. Ini waktu Ana kelas 2 Mualimin dulu. Jadi masih Mualimin sekitar tahun 2000 2003-an itu ya. Soalnya dari Sanawiyah anak sudah mulai mentahrij kitab Bulughul Maram dulu. Ya, di Bulughul Maram sudah ditahrij ya waktu Sanawiyah. Karena kesenangan dalam ilmu hadis begitu. Nah, sekitar 2003 itu sudah dibahas, sudah diputuskan terkait hadis doib itu tidak bisa diamalkan. Kemudian terus dibahas di sini juga disebutkan. Ada yang sudah punya belum PDF-nya nih? Yang ini? Ah, nggak kelihatannya sebentar. Nah, nggak kelihatan ya pakai ini background. Ya. Nah ini ya. Jadi ada bukunya. Bang di sana bang. Berisik. Jadi ini hasil putusannya terkait tentang konsep Hasan Ligoyeri kemudian kriteria hadis doib yang dapat diamalkan begitu. Jadi memang Ana waktu itu mengajukan ke pimpinan pusat terkait hadis doib itu jangan sampai ditinggalkan begitu saja begitu. Akhirnya diterima kemudian dipergunakan dalam hal-hal yang khusus dengan kriteria khusus dan dengan doabit-doabit tertentu begitu. Ya. Selanjutnya dari Dewan Hizbah itu sebetulnya bab tentang hadis doib itu tidak dibahas terlalu panjang, termasuk dalam Fadlul Amal. Intinya di Dewan Hizbah itu pokok asalnya adalah terkait hadisnya. Ketika hadis tersebut doib, maka tidak bisa dijadikan hujah, termasuk Fadlul Amal begitu. Jadi kesimpulannya sampai sana. Ya. Jadi selama hadisnya doib, maka tidak bisa dijadikan hujah, termasuk Fadlul Amal. Terlebih hadis yang sahih masih banyak begitu ya. Nah, itu secara kesimpulan. Tapi sedikit Ana akan membahas tentang bagaimana metodologinya begitu. Ya, metodologi terkait penggunaan hadis menurut Dewan Hizbah ya. Mungkin Ana mau share sedikit nih, share slide-nya ya. Hmm. Nah, di sini dibahas tentang rasionalisasi hadis dalam fikih persis. Dari sebelum kita membahas tentang
penggunaan hadis dhaif terkait fadhilul amal versi Dewan Hisbah gitu ya. Kita harus mengetahui bagaimana turuk istinbatnya begitu. Karena di persis itu menetapkan turuk istinbat itu atau istinbatul ahkam itu ada empat. Ya. Yang pertama itu adalah dilalatul ahkam dulu ya. Ya. Dilalah al ahkamnya. Jadi yang pertama dilalah ahkam itu kan Quran dan hadisnya. Jadi ketika hadisnya dhaif udah ditinggalkan begitu. Maka yang diambil adalah hadis sahih. Dan hadis sahih juga tidak semuanya diamalkan selama sorry. Kalau tidak sorry itu ditinggalkan begitu. Ya. Dengan kaidah mal ihtimal sakotol istidlal begitu. Jadi meskipun hadisnya sahih tapi tidak sahih maka ditinggalkan. Contohnya seperti doa duduk tahiyat awal, ya tahiyat awal ya, gitu. Ada hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar, gitu, seperti duduk di atas pemanggang besi ya, menunjukkan sebentarnya. Tapi itu tidak sahih hadisnya. Apakah sebentar di sana baca sholawat tidak, gitu kan? Meskipun ada ulama yang menyatakan doa dari duduk tahiyat awal itu sampai syahadat. Dalilnya itu tapi tidak sahih. Maka di Persis di Dewan Hisbah itu tidak dipakai karena ihtimal. Maka kembali kepada hadis usulnya, yaitu memakai doa sholawat begitu. Inilah dilalah al-ahkam. Nah, dari dilalah al-ahkam, nanti yang kedua yang Persis gunakan metodenya adalah wajhul istidlal. Nah ini yang kedua. Jadi diambil wajhul istidlalnya apa? Baru yang ketiga setelah wajhul istidlal, di sini ada turuknya istinbat. Nah, di sini baru digunakan turuk istinbat. Ini metodenya. Yang keempat adalah baru istinbat. Nah, ini. Jadi keempat inilah semua metode yang digunakan oleh Dewan Hisbah. Tidak akan lepas dari ini. Makanya ketika hadisnya doib, ya, sekalipun permasalahan tentang fadhilul amal, udah ditinggalkan begitu. Karena hadisnya doib begitu. Sumbernya doib, udah gitu kan. Makanya bab tentang pengguna hadis doib itu tidak dibahas panjang lebar. Ya. Sedikit sekali pembahasannya. Karena pembahasan panjang lebarnya di statusnya nanti. Bagaimana manhaj Persis menetapkan kriteria hadis sahih, kriteria hadis hasan, kriteria hadis doib, dan kriteria hadis maudhu. Begitu. Jadi di sana muaranya, induknya. Begitu. Ya. Tidak membahas tentang bagaimana dengan hadis fadhul amal. Tidak membahas tentang hadis-hadis yang relevan dengan zaman. Ada kan hadis sahih, hadis doib, tapi maknanya relevan dengan zaman. Banyak ya. Kurang lebih Anda menulis itu lebih dari 200 hadis. Ya. Jadi lebih dari 200 hadis, hadis-hadis yang doif, tapi relevan dengan zaman sekarang itu pas sekali ya. Seperti contoh tentang pemimpin yang masih budak ya. Itu kan ada ya hadisnya. Udah pernah baca mungkin ya. Jadi pemimpin yang anak kecil, masih anak ingusan jadi pemimpin. Sekarang kan ada terjadi di Indonesia ya begitu. Ya. Kemudian kepemimpinan akan munculnya terkait pemimpin-pemimpin yang mengambil hak-hak rakyat dengan menaikkan harga. Ada kan hadisnya ya? Dengan menaikkan harga gitu ya. Muncul sesuai tapi hadisnya dhaif. Ya. Kemudian ada pemimpin yang akan menjual aset negara itu kan hadisnya, tapi dhaif begitu. Nah, ternyata ungkapan-ungkapan ini sebetulnya kalau kita riset gitu ya, itu ungkapan-ungkapan para ulama begitu. Ya. Kalau Syekh Mair Fall menyebutnya kan begini menyebutnya. Jadi para ulama itu memiliki al-hikmah sehingga mampu bertanya,
Syekh, kenapa adanya bisa menjadi doib begitu, bisa menjadi musnad gitu, bisa menjadi marfu. Kenapa? Maka beliau memberikan satu buku, kemudian dibahas, ternyata penyebabnya adalah murid-murid yang fanatik begitu. Jadi ada murid yang fanatik sampai menyambungkan kepada Nabi begitu. Jadi yang salah itu bukan syekhnya, bukan, tapi murid-muridnya yang membuat sanad ya. Begitu itu diantaranya. Nah, dengan demikian ulama Dewan Hizbah meskipun ada hadis doib yang selaras relevan dengan zaman, itu tidak bisa dikatakan hadis ini menjadi sahih, tidak bisa. Meskipun relevan itu, ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi hadis hadis sahih itu bukan disebabkan dengan relevannya, bukan. Meskipun relevan, meskipun jelas, selama memiliki kecacatan dalam sanadnya, itu kan. Maka hal itu ditolak tetap begitu. Jadi konsisten, ya, konsisten. Nah ini, jadi empat poin ini nih, dilalah al-ahkam, wahyu al-istidlal, turuk al-istinbat dan istinbatul ahkam. Jadi ini nih, ya. Nah ini calon-calon Dewan Hizbah di sini ya, harus paham dulu yang empat ini ya, ya. Calon Dewan Hizbah ini ya, gitu. Kemudian dalam bukunya di Dewan Hizbah itu menetapkan empat kriteria ya, ya, empat kriteria. Secara kualitas itu ada sohih, hasan, doib, dan maudhu. Doib itu dikategorikan poin nomor tiga. Kenapa? Karena hasil kesimpulan ini merangkum semua pendapat para ulama dirangkum. Artinya hadis yang doib itu tidak ditolak seluruhnya secara makna begitu. Nah ini ya yang jadi catatan. Artinya ada yang benarnya, hanya disebabkan ada hadis yang sohih maka digunakan diambil hadis yang sohihnya begitu. Makanya hadis doib di sini posisinya ketiga. Dengan kata lain, tidak selamanya orang yang dusta dia berdusta begitu. Paham tidak maksudnya? Ya. Kan rawi ini berdusta. Pertanyaannya apakah selamanya dia berdusta? Tidak ya. Pasti ada benarnya begitu. Hanya saja yang mana yang benarnya, maka ikhtiyat lebih diutamakan begitu. Makanya pola hadis itu skeptis. Di pola hadis itu skeptis sama dengan Ignaz Gauzer. Ya, mungkin pernah belajar ya itu ya. Bagaimana para orientalis menggunakan kriteria hadis itu dengan skeptis bermula dari ketidakpercayaan. Nah itu, jadi kajian hadis itu bermulanya datangnya dari ketidakpercayaan. Sehingga harus dibuktikan bahwa hadis ini benar begitu. Berbeda dengan manhaj Ibnu Hibban ya. Kalau Ibnu Hibban itu bermula datangnya dari kepercayaan. Sehingga harus dibuktikan bahwa dia salah begitu. Nah itu metode manhaj Ibnu Hibban yang menyalahi jumhur muhadis ya. Nah itu. Kemudian maudhu ini tingkatan yang terakhir. Nah, secara kualitas kolektif itu ada Sahih Ligoiri, ada Hasan Ligoiri, ini semuanya bisa dijadikan hujah, kecuali doib dan maudhu. Ya. Nah, kemudian secara akurasinya di Dewan Hisbah itu menetapkan kriteria. Ya, kriterianya secara kualitas, persentase kehujahan itu kalau hadis sahih, baik sahihnya lidati atau ligoiri, maka itu diyakini dari Nabi begitu. Nah, ini catatan yang selanjutnya. Diyakini dari nabinya. Ya, kemudian kalau hadis Hasan secara individual dan secara kolektif, Hasan lidati atau Hasan ligoiri, itu juga bisa dijadikan hujah, diyakini kebenarannya 75% begitu. Kemudian ada doif, doif itu kan ada dua. Ada doif yang diperselisihkan. Ya, diperselisihkan antara Hasan dan doif, maka menempati keraguan. Itu 50%. Banyak ya. Ini disahihkan oleh Imam Al-Albani, didoifkan oleh Imam Syekh Al-Arnaud. Ya.
Ada hadis yang didoibkan oleh Imam Al-Bukhari secara mutlak doib. Ya. Ibnu Hajar muncul, padahal Ibnu Hajar itu kan manhajnya Imam Bukhari banget ya. Tapi Ibnu Hajar muncul tampil berbeda bahwa hadis ini Hasan li ghairihi. Ya. Nah, di sini persis. Terkadang persis tidak terlalu tasyadud dalam suatu pendapat. Biasanya kan persis menggunakan metode kriteria Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis. Tapi dalam kasus tertentu itu agak rendah begitu, ya. Mentarjihnya gitu kan. Mentajrihnya itu agak rendah. Maka digunakan metodologi yang digunakan oleh Ibnu Hajar begitu. Ya. Contohnya seperti dalam doa wudhu ya, atau maksudnya tentang Bismillah ketika berwudhu. Itu kalau kita memakai manhaj Imam Bukhari itu tidak akan selamat, itu hancur semua dibabat, genosida semuanya diametirasu ya. Ya, hancur semuanya itu. Kalau menggunakan metode Imam Al-Bukhari, tidak akan ada yang selamat. Karena Imam Bukhari itu tajrihnya munkarul hadis, fihi nadhar. Sedangkan Imam Bukhari itu sudah menyatakan orang yang sudah aku jarah dengan fihi nadhar itu haram masuk kategoriku itu kan. Wah, itu kalimatnya berat ya. Fihi nadhar, apalagi munkarul hadis. Tapi Ibnu Hajar berbeda begitu. Ya. Ibnu Hajar berbeda dalam masalah ini. Agak rendah tajrihnya, agak mutasahil begitu ya. Agak diturunkan ranknya. Nah, Persis mengambil ke sana begitu. Di sisi lain Persis ngambil Imam Bukhari bahkan lebih tasadud daripada Imam Bukhari ada ya dalam suatu kondisi. Jadi menyesuaikan ya Dewan Hisbah itu. Maka dalam masalah wudhu itu disunahkan dan hadisnya masuk Hasan li ghairihi. Nah, kecuali antara Hasan dan Dhaif begitu. Itu menepati 50% begitu ya. Dan itu tidak bisa dijadikan hujah tertentu. Ya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad gitu ya. Gitu. Cuman pas ditetapkan itu masuk kepada hadis Hasan. Ya, gitu. Nah, ada hadis Toib Syadid itu menempati keauhaman itu 25%. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan hujah begitu. Hanya 25% itu maksudnya pada dasarnya perawi ini tidak pernah berdusta begitu. Hanya saja memiliki kewahaman, ada waham beda ya dalam tajrih itu. Kemudian ikhtilatan syadidan itu kan. Kemudian dengan tajrih yang benar-benar fihi nakaroh gitu kan. Memiliki nakaroh. Nakaroh itu bukan hadis munkar ya. Jadi nakaroh itu sama dengan periwayatan-periwayatan yang bertentangan dengan hadis-hadis yang dalam redaksi yang lain disebut dengan munkar. Nah, ini menepati 25%, jadi tidak bisa dijadikan hujah. Kemudian maudhu 0%. Nah, ini kriterianya. Jadi dengan kriteria ini, meskipun hadisnya fadhilul amal, udah langsung otomatis begitu. Tidak ada, ini kan fadhilul amal gitu kan. Bagus ini buat dan tidak bertentangan, kemudian bagus buat beribadah gitu kan. Ibadah-ibadah yang ya, bersifat sosial dan yang lainnya begitu kan. Nah, Persis tetap tidak bisa menjadikan hujah begitu. Karena usulnya sudah ditetapkan. Setiap hadis dhaif seluruhnya tidak bisa dijadikan hujah begitu. Nah, kemudian di sini ada rumus-rumusan. Sedikit Anda jelaskan rumusannya. Ya, ini rumusan terkait penjelasan metodologi hadis. Dewan Hisbah dalam memahami hadis itu ada tiga. Pertama, berporos pada apakah benar ucapan Nabi. Nah, ini nih. Ya. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan.
Jadi harus dipisahkan dulu antara fikih dan penelitian hadis. Ya, harus dipisahkan dulu ini. Jangan bercampurnya fikih dengan penelitian hadis. Kalau sudah bercampur itu tidak akan benar begitu ya. Jadi khusus Dewan Hisbah itu khusus kajiannya tentang apakah benar ini ucapan Nabi atau bukan begitu. Musnad tidak gitu kan. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang keduanya ini yang ketiga ya. Kemudian yang keduanya berporos pada ancaman Nabi. Man kadzaba alaihi mutamidan falyatabawa maq'adahu minan nar ya, gitu. Jadi berporos pada ancaman Nabi. Disebabkan Nabi mengancam kola Rasul gitu. Maka Persis fokus terhadap kajian hadis ini ucapan Nabi atau bukan begitu. Ya. Jadi itu kajiannya. Kalau bukan ucapan Nabi, ucapan sahabat misalkan, itu tidak bisa dijadikan dalil juga begitu. Sekalipun ucapan sahabat dan sahih, misalkan asarnya ucapan sahabat, itu tetap tidak bisa dijadikan bukan dalil, tidak bisa dijadikan hujah begitu. Kecuali ijma sahabat ya. Ini beda nanti ya. Jadi kalau kalau hanya kaul individual sahabat itu bukan dalil. Karena kalau kita ambil sebagai dalil ini repot nanti. Ya, sebagaimana antara sahabat Ibnu Abbas ya, Umar, Abdurrahman bin Auf, Aisyah dan yang lainnya itu kan berbeda pendapat tentang kodok sholat ketika wanita yang sedang haid. Ya. Beda ya. Ini bukan bukan main mazhab bukan ya, tapi sahabat dulu. Antara sahabat yang berpendapat wanita yang haid jam 1 siang dia belum sholat duhur, sudah masuk waktu duhur, ya, tapi dia belum sholat. Ketika mau sholat dia haid, wajib kodok nanti, gitu kan? Sudah pernah baca ya asar itu. Sedangkan sahabat yang lain menetapkan seperti Ibnu Abbas tidak wajib kodok begitu. Nah, baru nanti dibahas oleh Persis begitu, oleh Dewan Hisbah dibahas kembali dengan penjelasan bahwa sahabat bukan hujah kecuali ijma sahabat. Itu baru hujah ijma sahabat itu. Yang kedua, bab tentang qada nanti dirumuskan begitu. Tentang amar dilalatul dilalatul awal atau amrun jadid itu. Amrun awal atau amrun jadid begitu. Kodok sholat itu apakah amar awal atau amar yang baru begitu? Membutuhkan amar perintah yang awal atau perintah yang baru begitu? Nah ini nanti bahasanya ke sana. Ya, analoginya begini. Misalkan seorang bos mengundang karyawannya, ya, kamu datang pada hari Selasa. Selasa besok kamu datang ke sini ya, gitu. Itu kata bosnya. Selasa kalimatnya. Selasa besok. Kemudian si karyawannya tidak datang hari Selasa. Pertanyaan, apakah perintah ini berlaku tidak untuk hari Rabunya? Gitu. Nah ini ya, berlaku tidak untuk hari Rabunya, begitu. Padahal si bosnya berkata, kamu Selasa datang ke rumahku, begitu. Pertanyaannya, apakah berlaku tidak untuk hari Rabunya? Karena hari Selasanya ada halangan, begitu. Nah, di sini menetapkan amrun awal, begitu. Berlakunya perintah yang pertama, begitu. Artinya kodok sholat itu tidak ada, tidak ada kodok sholat. Pertama, tidak ada perintah. Kedua, perintahnya sholat itu di waktu yang tetap, di waktu yang satu, pada hari yang satu. Begitu. Ketika seseorang haid pada bulan kemarin atau minggu kemarin itu haid, ya, sehingga tidak bisa sholat duhur, maka tidak usah dilaksanakan. Begitu, tidak ada kodok. Karena itu sifatnya amrun awal. Begitu. Beda dengan amrun jadid, seperti kodok saum. Nah, ini baru amrun jadid, perintah yang baru. Apabila tidak bisa saum pada bulan Ramadan sekarang,
Ada amrun jadid bisa dikodo pada bulan-bulan yang lainnya. Begitu caranya. Ya, ini metodologinya ya, begitu. Pastilah sudah paham ya, apalagi nih mahasiswa Timur Tengah ya. Nah itu ya, di sini gitu. Nah jadi dengan kata lain, ungkapan sahabat ini diracik kembali begitu oleh Dewan Hizbah. Tapi jangan beranggapan karena Dewan Hizbah tidak bermadhab, jangan beranggapan itu beristihad sendiri, tidak. Ya, jangan punya anggapan Persis tidak bermadhab berarti menggunakan pemikirannya sendiri, itu tidak, itu sangat salah sekali ya. Jadi turukul istinbat yang Persis gunakan itu semua madhab justru. Jadi semua madhab, kaul ulama, kaul sahabat sampai muasirin itu dikumpulkan semuanya. Setelah itu dikaji ya. Dan pengkajiannya itu bukan sehari dua hari begitu ya. Beberapa bulan itu seperti nanti ada sidang terbatas bulan Juli ya terkait haji itu ya, kurban di luar Mina ya. Hadiu di luar Mina. Jadi orang yang haji hajinya di Indonesia begitu. Paham tidak maksudnya? Ya, jadi orang yang haji nanti hadiu kan gitu. Tapi hadiunya ditelepon nanti, tolong hadiu atas nama saya di Indonesia. Gitu. Boleh tidak? Begitu. Nah, itu nanti bulan April dibahas. Tapi dari sekarang nih, ya, dibahasnya saya dari sekarang. Berarti udah berapa bulan ya? Sekarang bulan Maret. Ya, tuh satu bulannya digodongnya begitu. Terus ini. Nah, itu. Dan itu digunakan beberapa pendekatan-pendekatan. Nah, ini ya. Jadi berporos pada ancaman nabinya begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiganya, Dewan Hizbah dalam memahami hadis itu adalah hadis sahih secara sanad. Belum dijadikan hujah jika redaksinya tidak sharih begitu. Merujuk pada kaidah istilah. Jadi dengan poin ketiga ini ditolak begitu ya. Apalagi hadis doib begitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Dan yang berpendapat seperti ini tuh banyak begitu kan. Banyak sekali ya. Jadi tentang hadis yang tidak sharih ditolak itu banyak dari para ulama gitu kan. Karena ketidakjelasan hadis ini apa memungkinkan A memungkinkan B jadi tidak jelas. Maka itu tidak bisa dijadikan dalil begitu. Jadi jangankan hadis yang doib yang jelas kedoibannya, ini mah hadis sahih saja ya. Hadis sahih tidak bisa dijadikan hujah. Ya, jadi inilah tiga poros yang ditetapkan oleh Dewan Hizbah dalam penggunaan hadis. Kemudian dari rumusan-rumusan itu, rumusan yang pertama itu ada al-ahaditsu dhaifah yuqawi ba'duha ba'dan ya. Jadi kaidah ini diterima oleh Persis. Jadi hadis-hadis yang doib, tapi banyak jalurnya itu diterima sebagai hujah begitu. Kaidah yang pertama tadi bahwa tidak semua orang yang dusta berdusta atau tidak semua pendusta itu selamanya berdusta, tidak. Apalagi perawi yang tidak pernah berdusta tidak selamanya salah begitu. Ya, pasti ada benarnya, maka diterima begitu. Ya. Di dalam putusannya hadis doib muhtamal, muhtamal itu hadis doib ringan ya, yang berkaitan dengan dobat biasanya, bukan berkaitan dengan adalah. Jadi doib muhtamal, ada hadis doib muhtamal lagi, maka Hasan li Ghairihi itu bisa dijadikan hujah. Ada hadis yang goer muhtamal berat kedoibannya, kemudian ada jalur yang lain doibnya goer muhtamal juga, maka doib tidak bisa dijadikan hujah. Ada doib muhtamal plus doib goer muhtamal, maka tetap doib juga. Ada satu hadis nih, satu jalur hadis yang doib tapi ringan. Ada mutabi atau syawahid, tapi hadisnya berat ini. Ada perawi pendusta. Maka perawi pendusta itu disebut dengan hadis maudhu atau tuhmah bil kadzib disebut dengan hadis matruk. Itu ketetapannya tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Jadi hakikatnya hanya satu jalur.
Yang doibnya berat dianggap tidak ada begitu. Maka tetap kedudukannya doif begitu. Nah ini yang ditetapkan oleh Dewan Hisbah begitu. Nah kemudian, nah ini kaidahnya. Al hadisu al-dhaifu yu'malu fi fadailil a'ma. Hadis dhaif dapat diamalkan dan lahirlah istinbat ahkam ini gitu. Jadi tidak diterima hadis meskipun hadisnya relevan, hadisnya bagus ya. Banyak sekali hadis-hadis tentang fadlul amal ya. Apalagi ini Anda menulis di makalah ini sekitar lebih dari 100 hadis ya, keutamaan saum ya. Itu hampir 100 hadis lebih ya. Seperti zakat likuli syai'in zakatun ya. Tiap-tiap sesuatu itu ada zakat. Dan saum adalah zakatnya jasad begitu ya. Ada ya hadis itu ya. Ya, saum itu adalah zakatnya jasad. Itu bagus itu ya. Tapi hadisnya dhaif begitu. Tidak bisa diamalkan. Wah, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan itu bejibun ya, banyak sekali ya. Nah, semuanya itu ditolak ya. Karena melihat apakah ini ucapan Nabi bukan begitu. Bukan ini bukan ucapan Nabi maka ditolak sebagai hadisnya begitu. Ditolak maka hadisnya dhaif begitu. Jadi selama hadisnya dhaif maka fadhil amal tidak bisa diamalkan, tidak bisa dijadikan hujah, begitulah ya di persis. Nah, kemudian rumusan tiga itu menerima kaidah as-sahabatu kulluhum udulun. Meskipun nanti ada sahabat, ada mursal sahabat ya. Jadi mursal sahabat itu tetap diterima begitu. Satu mursal sahabat diterima seperti Tharik bin Syihab ya. Tharik bin Syihab itu ketika menerangkan tentang wajibnya Jumatan kecuali 4 golongan, itu kan ada jalur Tharik bin Syihab ya. Tharik bin Syihab, kata Tharik bin Syihab, qala Rasulullah begitu. Padahal Tharik bin Syihab itu kan seorang sahabat Sigor yang tidak pernah mendengar satu hadis pun dari Nabi begitu. Hanya pernah melihat dan sejaman dan pernah sholat berjamaah, tapi belum pernah menerima satu hadis pun dari Nabi. Tapi terdapat riwayat Sahib Tharik bin Syihab menerima dari Nabi. Maka inilah yang disebut dengan mursal sahabi begitu. Dewan Hisbah menetapkan itu pun diterima hadisnya. Sahih juga. Kenapa? Karena seluruh sahabat adil. Bisa jadi sahabat ini menerima dari sahabat. Makanya muncul nanti dalam kitab Ilal At-Tirmidzi ya, yang 10 halaman ya itu ya, kecil ya. Itu waktu S2 anak mengkaji itu. 10 halaman Ilal At-Tirmidzi yang disyarah oleh siapa itu yang Al-Hanbali itu ya, Hambali itu ya. Rajab. Siapa? Yang membuat Fathul Bari itu selain Ibnu Hajar siapa? Rajab. Ibnu Rajab ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali ya. Itu mensyarah 10 halaman Ilal Tirmidzi menjadi 2 jilid ya. Tebal-tebal ya. Ya, tebal ya itu ya. Masya Allah itu. 10 halaman menjadi tebal sekali. Nah, di sana disebutkan riwayat atau sahabah anis sahabah ya. Di sana disebutkan ya ada babnya. Jadi sahabat menerima dari sahabat begitu. Ya. Termasuk nanti ada pada dasarnya hadis mursal itu atau hadis inqita itu ditolak. Tapi Dewan Hisbah juga menetapkan tidak semuanya ditolak itu ada sahabat apa tabiin yang diterima periwayatannya. Itu ada. Ini kan mursal tapi diterima ittisal lagi dengan beberapa korinah seperti Sa'id bin Al-Musayyab ya. Sa'id bin Musayyab kan tabiin ya ketika qala Rasulullah itu diterima. Kenapa? Karena kebiasaan Sa'id Al-Musayyab itu menerima dari mertuanya ya Abu Hurairah itu ya. Ya, dari Abu Hurairah gitu. Nah itu jadi benar-benar diracik itu kan dan memberikan korinah-korinah tertentu begitu. Nah di sini Dewan Hisbah menetapkan
bahwa setiap sahabat itu adil gitu. Jadi tidak usah dicek lagi jarah takdilnya. Nanti kewalat ya. Ya ketika meneliti sanad ya. Ini sahabat gimana sikoh tidak ya? Jangan kewalat nanti ya. Gitu. Kemudian hadis mauquf bisa dijadikan hujah selama bersifat marfu hukman begitu. Nah, tadi kan kalau sahabat itu bukan bukan hujah ya tadi sudah disebutkan. Jadi kalau sahabat itu bukan hujah, hadis mauquf itu bukan hujah pada dasarnya begitu. Tapi ketika bersifat marfu hukman begitu ya, maka ini diterima begitu sebagai hujah karena pada dasarnya sahabat itu adil, tidak mungkin ngarang begitu. Nah, itu yang ditetapkan dalam putusan kriteria Istimbat Ahkam Dewan Hizbah Persatuan Islam, pimpinan pusat. Begitu. Sebagai salah satu contohnya, misalkan hadis mauquf bisa dijadikan hujah apabila marfu hukman itu Ibnu Abbas menerangkan tentang perang Badar. Mungkin tidak Ibnu Abbas ikut perang Badar? Mungkin tidak. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Karena umurnya masih kecil gitu dan Ibnu Abbas belum pernah ikut perang Badar. Tapi kenapa Ibnu Abbas menerangkan tentang hal ihwal Nabi ya, ketika Nabi perang Badar begitu, seolah-olah menyaksikan gitu. Nah, ini marfu hukman begitu ya. Kemudian ada sahabat yang menerangkan tentang gaib ya. Gitu. Itu juga marfu hukman, jadi diterima gitu. Jadi di sisi lain Dewan Hizbah menetapkan seluruh sahabat itu adil, mursal sahabat diterima. Pada dasarnya hadis-hadis yang munqati itu doib, tapi ada yang munqati atau inqito. Inqito itu ada mursal, mu'dol, munqati, dan mu'alak. Itu secara zohirnya. Kalau secara khofinya kan ada tadlis ya, dan mursal khofi ya. Mudalas dan mursal khofi begitu. Nah, itu inqito terputus. Pada dasarnya terputus itu doib semuanya. Tapi ketika ada mursal tabi'in dengan korinah-korinah yang jelas diterima gitu. Seperti Sa'id Al-Musayyab itu diantaranya. Nah, seperti itu ya putusan Dewan Hizbahnya. Kemudian rumusan yang keempat menerima kaidah al-jarhu al-mufassaru muqaddamun ala ta'dil begitu. Jadi ada mufasarnya ya yang jadi catatannya. Namun terkadang kalau kita perhatikan justru kebalikannya juga. At-ta'dilu al-mufassaru muqaddamun alal jarhi begitu ya dalam kaidahnya. Ini unik ya ya gitu. Contohnya dalam kitab Bulughul Maram itu ada Imam Ibnu Hajar menulis satu hadis. Kemudian Imam Ibnu Hajar menulis wadha'afahu Ibnu Hatim begitu. Ibnu Hatim mendoifkan hadis ini, tapi mensohikannya Imam Ahmad begitu. Ya. Imam Ahmad mensohikannya. Maka Dewan Hizbah pimpinan pusat Persis itu mengambil kaul Imam Ahmad mensohikannya begitu. Ya. Jadi mengambil kaul Imam Ahmad nih, ya, Dewan Hizbah. Kenapa tidak mengambil kaul Abu Hatim yang mendoibkan? Nah, setelah diteliti lagi itu baru diteliti lagi. Mana tim hadis nih, tim dapur hadis nih periksa nih. Kenapa Imam Ahmad mensohikan perawi begitu? Di mana perawi ini majhul menurut Abu Hatim begitu. Maka menurut Abu Hatim hadis ini dhaif karena kemajhulan seorang perawi. Tapi Imam Ahmad berbeda. Kata Imam Ahmad,
Kemajulan Abu Hatim itu salah, keliru, begitu kata Imam Ahmad. Aku mengenal perawi ini dan aku tahu berapa hadis yang dia keluarkan, aku tahu di mana dia lahir, kapan dia meninggal, berapa murid-muridnya, siapa guru-gurunya, kemudian di mana dia memiliki madrasah hadisnya, begitu. Hebat ya Imam Ahmad. Ya, keren sekali ini ya. Wah, ini ketemu nih risetnya. Jadi kalau para peneliti hadis sudah menemukan ini serasa menemukan bongkahan emas gitu ya, yang Anda rasakan. Wah, itu ya. Penelitiannya ini sampai muncul nih, ya. Oh, berarti hadis ini tidak majhul menurut Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad wasaqahu memberikan tausik kepada rawi tersebut wasohahahu dan mensohikan hadis ini begitu. Itulah metode Dewan Hizbah Persis dalam menetapkan suatu hadis begitu. Jadi ketika ada ulama ini doib tidak langsung terima tidak gitu. Menurut ulama ini hadisnya sahih tidak langsung menerima tidak, tapi di, di apa diteliti lagi begitu. Ya, paham ya maksudnya ya begitu. Nah itu seperti seperti gitulah ya pekerjaan di dapur Dewan Hizbah ya. Jadi tidak selamanya al-jarhu al-mufasaru ya. Tidak selamanya begitu. Tapi at-ta'dilu al-jarhu, ta'dil yang dijelaskan, at-ta'dilu al-mufasaru, ta'dilnya dijelaskan, diterangkan takdilnya, sebab-sebabnya itu lebih didahulukan daripada jarah ya. Begitu. Nah, ini kaidah yang keempat begitu. Yang Dewan Hizbah gunakan begitu ya. Jadi tidak melihat pada matanya, baik ini tentang fadhil amal, baik ini tentang apa ibadah, muamalah atau yang lainnya itu tidak melihat kontennya tidak, tapi fokus kepada sanadnya dulu begitu. Baru ketika sanadnya itu diperiksa seluruh sanadnya baik, wasanaduhu sohihun misalkan dan sanadnya sohih secara sanad itu juga belum beres. Nanti diperiksa kontennya begitu. Ya, kontennya diperiksa nih, matanya diperiksa bertentangan tidak begitu. Takut ada kemaklulan gitu ya. Nah, ini juga tidak satu dua kali dibahasnya, beberapa kali. Seperti Imam Mahdi dulu kan pernah mendoifkan seluruhnya. Tentang Imam Mahdi ya, itu pernah didoifkan. Tapi kemudian Anda dan kawan-kawan itu meriset kembali tentang hadis-hadis Imam Mahdi. Pada akhirnya itu diulangi lagi, disidangkan lagi menjadi naik derajatnya menjadi Hasan Liguiri begitu ya. Dengan pendekatan-pendekatan tertentu begitu. Ya, jadi begitulah caranya. Yang kelima, hadis mursal sahabi dan mauquf bi hukmi marfu dipakai sebagai hujah selama sanad hadis tersebut sahih atau hasan dan tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. Nah, ini yang Dewan Hizbah catat ya. Nah, seperti yang tadi Tariq bin Syihab ya ini contohnya. Ini kan sahabat Sigor ya. Langsung ani nabii ya. Itu kan harusnya ditolak tapi oleh Persis digunakan. Karena setiap sahabat adalah adil. Setelah diteliti ternyata ada hadisnya Tariq bin Syihab menerima dari sahabat. Makanya muncul riwayat atau sahabah anis sahabah ya. Ya ini nih dari Abi Musa al-Asy'ari ya. Ketemu nih sanadnya begitu. Ya. Ya, kemudian hadis dhaif dapat digunakan dalam hal nah ini ya hasilnya. Dhaifnya tidak syadid, hadis dhaif tersebut memiliki aslun hadis pokok, kemudian tidak boleh diyakini bahwa hadis tersebut dari Nabi, kemudian sebagai penjelas makna redaksi doa dan keterangan yang sahih dari keterangan yang sahih. Jadi ini ya, hadis-hadis dhaif bisa digunakan sebagai batasan juga, sebagai tafsir dan atau kamus begitu ya. Jadi bukan dari nabinya tapi bisa digunakan begitu makna-maknanya. Karena ini 10 menit lagi jadi harus dipercepat ya. Ini putusan Dewan Hizbah terkait doa ya. Jadi terkait doa itu iktibas pada isyarat-syarat berdoa dan bersifat yang bersifat mutlak itu redaksinya bisa digunakan.
Kemudian, nah ini, jadi pada dasarnya hadis dhaif bukan hujah syariah ini, ya. Bukan hujah syariah. Kemudian meyakini bahwa seluruh amal kebaikan harus berdasarkan hadis sahih dan sharih. Kemudian hadis dhaif dalam fadhil amal tidak bisa dijadikan hujah secara mutlak, begitu ya, tidak bisa. Kecuali hanya sebatas motivasi saja, itu boleh. Yang memiliki hadis usul tapi syaratnya, nah ini metodologinya, manhajnya. Jadi hadis dhaif fadhil amal itu bisa diamalkan ternyata ya, tapi sebagai motivasi saja dan tidak meyakini itu dari Rasulullah. Kemudian memiliki hadis usulnya, harus ada hasil hadis usulnya gitu. Misal seperti hadis saum adalah setengah kesabaran. Kan hadis usulnya ada tentang kesabaran. Saum bagian dari kesabaran ya. Di sini sebutkan hadis apa saum adalah setengah kesabaran, hadis dhaifnya. Nah, ini bisa dijadikan batasan begitu. Nah, kemudian contoh yang lainnya ini misalkan ini hadis tentang air itu suci kecuali berubah baunya, warnanya gitu ya. Gitu. Kecuali berubah ya. Nah, ini sanadnya seperti ini. Dan ternyata hadis ini adalah hadis yang mursal begitu. Selintas kalau tidak diteliti hadis ini kan marfu dan mutasil ya. Abi Amamah itu sahabat Rasyid bin Sa'ad itu tabi'in yang sikoh ya. Jadi kalau selintas kita hanya melihat jalur ini otomatis sahih. Ternyata setelah kita teliti lagi hadis ini mursal sebagaimana kena taklil dari Abu Hatim ya. Dimursalkan oleh Risdin. Ini Risdin apa mursal sebetulnya. Jadi Risdin bukan menerima dari Abi Amamah, tapi Risdin menerima dari Rasulullah. Inilah sebut dengan mursal, gugur di akhir sanad. Dan ini ketemu nih contohnya, ya riwayat mursalnya ini. Nah, Risdin bin Sa'id langsung qala Rasulullah. Jadi hadis yang mursal doib hadis ini, tapi bisa dijadikan hujah hadis ini, begitu ya. Sebagai apa jadikan hujahnya? Sebagai batasan, begitu. Ya, batasan bagaimana? Dari hadis usul. Al-ma'u tahurun, begitu. Ya, itulah metodologinya, gitu kan. Jadi fadhilul amal itu bisa digunakan, hadis dhaif bisa digunakan untuk motivasi, untuk pembatas, untuk kamus, untuk tafsir, selama ada hadis usulnya. Contohnya, hadis tentang air yang najis apabila berubah warnanya, baunya, dan rasanya karena najis yang kena terhadap air tersebut. Itu hadis yang dhaif karena mursal, tapi bisa dijadikan hujah sebagai pembatas dari hadis usul, yaitu al-ma'u tahurun, begitu ya. Baik, ini mungkin yang bisa dijelaskan secara singkatnya. Ya. Jadi tidak ada pembahasan yang panjang lebar tentang fadhilul amal. Intinya persis fokus terhadap kualitas. Jadi kalau doib hadisnya udah beres ke sananya tidak diterima meskipun dalam hal fadhilul amal gitu ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ya, terima kasih tering doa jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz Dobi Permana yang telah mengkaji dan menjelaskan kepada kita semua mengenai pembahasan hadis dhaif ya, khususnya dalam sudut pandang Dewan Hisbah terkait fadhailul amal. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya, barangkali kepada Iwa semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ahlan bisa raise hand, langsung mengacungkan tangan atau langsung saja. Fadhal. Kayaknya tidak ada ya. Barangkali masih Izin malu-malu tanya, Ustaz. Ustaz. Fadhal, fadhal. Kak Tuizan, saya izin masuk ya. Nanti mungkin sepertinya Ustadz Hafiz juga ada pertanyaan gitu. Tapi mungkin saya izin tanya Ustadz Robi. Afwan, perkenalkan, nama saya Lubab. Ini mau izin tanya, mungkin dua pertanyaan, Ustadz. Pertama terkait, mungkin nggak terlalu masuk ke dalam fadhailul amalnya, tetapi yang pertama terkait ma'al ihtimal saqatal istidlal itu. Artinya Dewan Hizbah tidak memakai
hadis yang sekalipun dia sahih, tetapi dia mengandung ihtimal begitu, karena Ya, dilalahnya tidak shorihah gitu. Eh, ini kan kalau kita coba rasionalisasi begitu, Ustaz. Ini kan karena dalam konteks ihtiyat gitu ya, Ustaz. Jadi ya, lebih menguatkan sisi ihtiyatnya begitu. Karena kalau kita pakai dalil tetapi dilalahnya tidak sorry begitu, itu justru bisa menambah atau mengurangi agama atau ya larinya ke sana yang saya pahami begitu, Ustaz. Mungkin bisa dikoreksi. Nah, sedangkan ada sisi satu yang lainnya yaitu i'malul adillah begitu, Ustaz. Jadi di sisi lain kita lebih cenderung sebisa mungkin memakai dalil, tetapi di sisi lain kita mengusahakan untuk ikhtiat menjaga kemurnian agama begitu kan, Ustaz. Nah, saya melihat dua dua landasan ini semacam perlu diseimbangkan begitu. Karena kalau kemudian dilalahnya tidak soreh tapi kemudian akhirnya ditinggalkan, di sini kita seolah mengorbankan uh, sisi i'malu adilahnya sebisa mungkin menggunakan dalil-dalil yang ada begitu. Nah, apa barangkali pertanyaannya jadi kategori sorry itu jadinya seperti apa begitu? Apa yang menjadi landasan yaitu sorry atau ini? Karena sekalipun ihtimal begitu, biasanya para ulama itu mencari qarain lafziyah dari segi lughah, dari segi perbuatan sahabat, qaulus sahabi begitu, Ustaz. Itu ya, dijadikan qarain ya. gitu, bukan qarain untuk merojihkan Hmm, salah satu ihtimal begitu, Ustaz. Jadi bukan dijadikan ya. semacam asalnya gitu. Nah, apakah kemudian hal seperti ini, sekalipun dia masih ada sisi ihtimalnya, tetapi ada qarain-qarain yang memang tidak secara pasti, tapi ada qarain gitu, Ustaz, yang akhirnya merojihkan salah satu ihtimal itu bisa dipakai Hmm, begitu. Dan apakah itu masih dikategorikan ihtimal atau tidak gitu. Itu yang pertama gitu. ya. Kemudian yang kedua yang saya dari dulu masih belum bisa memahami gitu. Untuk fadhail amal memang cukup cukup bisa dipahami begitu. Kenapa kemudian tidak tidak diterima gitu? Karena ya dengan alasan-alasan yang disampaikan tadi. Uh, nah, ketika Dewan Hizbah atau ya Persis secara umum tidak menggunakan hadis dhaif dan fadhail amal, yang jadi pertanyaan kenapa kemudian ketika dalam pembatasan itu membatasi hadis yang ada usulnya itu bisa terpakai begitu. Padahal kan kalau kita cari juga begitu pembatasan sebuah perkara itu juga menambah sebuah hukum baru begitu. Artinya dia menambah hukum baru gitu. Nah, uh, misal ya tadi itu yang masalah atau misalnya aurat yang saya tahu saja yang aurat itu yang aurat perempuan begitu. uh, itu kan artinya menambah hukum baru atau mengkaitkan salah satu hadis gitu atau mengkhususkan hadis gitu. Yang awalnya mutlak atau yang awalnya umum gitu. Nah ini kan dalam artian kalau kita lihat dia bisa dikatakan menambah atau menspesifikkan hukum. Nah merubah ini. Kenapa kemudian bisa bisa diterima begitu? Alasannya apa gitu? Karena saya melihat justru kasusnya sama seperti fadhail amal gitu. Uh, Bahkan fadhail amal bisa jadi tidak menambah hukum baru begitu, hanya menambah keutamaan di mana keutamaan hal yang gaib gitu ya, dan itu memang landasannya memang harus di Rasul begitu. Tetapi justru kalau yang saya lihat pembatasan ini justru merubah atau memodifikasi hukum gitu, di mana statusnya lebih lebih krusial begitu ketimbang berbicara tentang targhib buat tarhib gitu. Nah itu mungkin yang jadi sedikit pertanyaan saya. Yang pertama terkait itu tadi ihtimal dan qarain gitu. Yang kedua terkait hadis dhaif sebagai pembatas gitu. Itu mungkin pertanyaannya. Ya, pertama tentang hadis-hadis yang sifatnya ihtimal ya. Nah, pertama, kalau ada hadis yang ihtimal itu kemudian ditinggalkan, dalam artian tidak ditinggalkan seluruhnya begitu. Jadi dalam putusan Dewan Hizbah itu meninggalkan hadis-hadis sahih yang bersifat ihtimal itu selama didapati hadis-hadis yang jelas begitu. Ada hadis-hadis usulnya yang lebih jelas begitu. Jadi dikembalikan kepada hadis usul. Seperti tentang yang tadi contohnya, yaitu contoh tentang tahiyat awal. Itu kan pembahasan tentang doa tahiyat awal itu bermula dari hadis-hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Tahiyat awal seakan-akan duduk seperti duduk di atas bara api itu kan. Menunjukkan sebentar ya, begitu. Ada yang memahami bahwa doanya sebentar. Nah, doa sebentar itu sampai mana begitu. Ada yang berpendapat sampai syahadat saja. Nah, itu tidak jelas. Mana redaksi dalil syahadat saja ada tidak? Itu tidak jelas. Adapun kalimat sebentar itu juga tidak jelas, maka ditinggalkan. Maka di sinilah Dewan Hizbah mengembalikan kepada termasuk doa nanti, ya. Kan doa itu nanti di tahiyat akhir ya. Di tahiyat akhir ya ada doa ya, doa pilihan. Nah, ternyata setelah diteliti ada hadis-hadis umum, kalimatnya umum. Ya. Setelah diteliti, maka doa itu berlaku dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir begitu. Nah, itu salah satu contohnya. Bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Hadisnya sahih tapi hadisnya ihtimal. Nah, kalau ini Dewan Hizbah menetapkan setiap hadis-hadis sahih yang ihtimal dan tidak ditemukan hadis-hadis usulnya, ini baru nanti menggunakan koroin juga. Ya, seperti koroinnya adalah menggunakan kaul sahabat dan perbuatan-perbuatan sahabat begitu. Termasuk perbuatan tabi'in nanti. Itu juga masuk. Makanya di dalam putusan Dewan Hizbah, perbuatan sahabat dan perbuatan tabi'in itu bisa dijadikan hujah. Ya, padahal kan itu mah bukan. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Itu tidak bisa dijadikan hujah pada asalnya. Tapi ini bisa dijadikan hujah untuk membantu begitu. Ada hadis usul tapi tidak sorry begitu. Tapi adanya perbuatan-perbuatan sahabat yang memberikan penjelasan, maka naiklah begitu. Hadis yang ihtimal ini menjadi tidak ihtimal. Kenapa? Karena ada penjelasan kaul sahabat, kemudian eh, perbuatan sahabat gitu kan, dan yang lainnya. Ya seperti zakat tijaroh. Ya. Coba zakat tijaroh ada tidak hadis marfu'nya dari Nabi? Ada tidak? Tidak ada ya? Tidak ada itu. Zakat tijaroh tidak ada hadis marfu'nya. Gitu. Yang ada adalah hadis-hadis Ibnu Umar, hadis mauquf. Padahal tadi Dewan Hizbah menetapkan kaul sahabat bukan hujah. Tapi ada nih hadis usulnya tentang zakat. Kemudian sahabat mengamalkan. Nah ini menjadi korinah-korinah. Amalkan menjadi hukum gitu kan. Bab zakat emas ya. Itu kalau kita teliti zakat emas itu rata-rata hadisnya doi parah ya itu. Zakat emas al-huli, al-huli emas perhiasan ya. Tapi Dewan Hizbah itu menetapkan itu wajib zakat emas al-huli. Bahkan tanpa nisab, tanpa haul gitu ya. Nah itu kan menggunakan pendekatan korinah-korinah para sahabat begitu. Nah jadi hadis ihtimal itu tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi ada dua nih. Hadis ihtimal yang ditinggalkan apabila terdapat hadis yang sorihnya, yang usulnya. Nah ini tinggalkan tidak jelas, kembalikan ke awal saja. Begitu. Apabila tidak terdapat hadis usul, maka hadis ihtimal digunakan dengan pendekatan-pendekatan betul tadi ya. Seperti akhir bab tadi sebutkan. Yaitu dengan pendekatan kaul sahabat, ucapan, atau perbuatan, atau tabiin juga nanti masuk. Begitu. Itu ya yang pertama. Kalau nggak salah, anak punya PDF-nya ini ya. Bekas kemarin itu ada nih. Lumayan buat baca-baca lah gitu. Biar memahami ini kan calon Dewan Hizbah ya. Ya. Nanti kan ini mau ada rencana, jadi seluruh mahasiswa di Mesir, di UIM, di Ummul Qura ini mau ada perkumpulan khusus nanti. Jadi di Persis itu nanti akan menghimpun supaya tidak lari kemana-mana gitu ya. Ya, jadi nanti ada penghimpunan khusus nanti ya, gitu. Jadi masuk nanti Musaid nanti ya. Jadi Musaid calon Dewan Hizbah. Bahkan kalau yang di pelosok-pelosok nanti masuk Dewan Hizbah ya. Jadi ada di pemuda juga yang masuk Dewan Hizbah sekarang lagi dicalonkan ya sebagai perwakilan. Kemudian yang keduanya tentang batasan ya hadis doib kenapa diamalkan apa tadi teh dalam segi batasan ya gitu.
Bukankah menjadi hukum baru gitu kan? Nah, nah, Dewan Hizbah menetapkan bahwa hadis doib bisa digunakan dalam batasan itu selama tidak merubah. Nanti ada kriterianya begitu. Satu, hadis doib, doibnya tidak parah begitu ya. Dua, redaksinya tidak bertentangan. Tiga adalah hadis doib ini masih kedoibannya ringan begitu. Tiga, empat, hadis doib ini bisa menjadikan bayan begitu. Batasan dari yang mutlak menjadi muqayyad begitu. Nah, itu baru digunakan. Jadi tidak semuanya hadis doib bisa dijadikan batasan, tidak ya. Jadi ini juga ada kriteria lagi, itu disusun lagi kriterianya gitu kan, gitu. Ya seperti air yang tadi, air itu suci gitu kan, tidak najis gitu kan. Kan hadis sohihnya sampai sana ya, redaksi yang sohihnya. Pada dasarnya air itu suci. Nah, kalimat air itu suci ini belum jelas, ambigu kalimatnya begitu ya. Jadi harus diteliti lagi secara tarikh mutunnya atau asbab wurudnya gitu kan harus diteliti lagi begitu. Tapi di sini ungkapan Nabi ini kapan dan mengapa, apa penyebab atau latar belakangnya begitu. Nabi berkata demikian. Apakah benar setiap air itu suci gitu kan? Maka di sini perlu bayan, batasan penjelas. Nah, terdapat hadis yang doibnya ringan begitu, yang tadi hadis mursal. Selama air tersebut tidak terkena najis, maka air tersebut tetap suci begitu. Masih perlu penjelasan bagaimana ciri-cirinya air terkena najis. Dibatasi begitu. Apabila berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya karena najis yang terkena terhadap air tersebut, maka air tersebut itulah batasan najisnya begitu ya. Jadi bukan menambah hukum tapi memperjelas hukum begitu. Nanti di catatan yang lainnya artinya kalau tidak ada najis yang terkena terhadap air tersebut begitu, meskipun berubah warna, bau dan rasa, itu tidak najis karena tidak semua yang berubah warnanya itu najis ya. Seperti air kopi kan tidak najis ya. Ya, air kopi kan berubah warnanya ya, tidak najis begitu. Kenapa? Karena bukan najis yang terkena terhadap air tersebut. Nah, jadi ini juga ada kriterianya lagi begitu ya. Jadi Dewan Hizbah tidak menerima hadis sebagai batasan apabila bertentangan begitu. Ya, apabila bertentangan. Makanya hadis-hadis yang mutawatir maknawi tentang mengangkat doa itu tidak mensyariatkannya. Ya berdoa mengangkat doa ya, itu tidak mensyariatkannya Dewan Hizbah. Padahal Mahmud Tohan dalam kitab Taisirnya kan itu mutawatir ya. Nah, maka ini unik lagi nih versis ya. Jadi kan di kita itu umumnya hadis mutawatir itu pasti sahih ya. Ya. Nah, Dewan Hizbah itu menetapkan tidak semua mutawatir itu sahih. Wah, ini berani, berani beda ya begitu. Ternyata Dewan Hizbah tidak sendiri berpendapat demikian. Itu ternyata setelah dikaji banyak sekali yang berpendapat demikian ya. Kenapa? Karena mutawatir itu ada dua. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi begitu. Nah, ini maknawinya yang disoroti begitu oleh Dewan Hizbah. Jadi mutawatir maknawi itu tidak selamanya sahih begitu. Yang pasti sahih itu adalah mutawatir lafzi begitu. Nah, itu ya. Jadi mengangkat doa ketika mengangkat tangan ketika berdoa itu tidak disyariatkan gitu ya. Karena hadisnya dhaif gitu dan Nabi tidak mengamalkan. Ada hadis-hadis yang lain Nabi mengangkat doa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Ada hadis sahih tapi dalam hal-hal tertentu ini yang diamalkan oleh Persis. Seperti ketika beres jumroh ya. Nabi mengangkat tangan. Istisqo Nabi mengangkat tangan. Kemudian kunut nazilah Nabi mengangkat tangan begitu. Jadi di
perbuatan-perbuatan khusus saja. Dan perbuatan-perbuatan khusus ini tidak bisa menguatkan dari perbuatan yang umum begitu. Karena tidak ada dalil. Nabi selalu mengangkat tangan dalam berdoa. Nah, jadi diperiksa lagi gitu oleh Dewan Hizbah itu, ya, diperiksa lagi begitu. Bab kunut juga ya, bab kunut. Ternyata setelah diteliti sanad-sanad tentang kunut subuh itu belok dalam ilal itu ke kunut nazilah ternyata kalau kita cek semuanya gitu. Gitu. Hanya kita itu kurang meneliti. Jadi hanya gara-gara memeriksa hadis ini banyak seolah-olah udah sohih gitu kan. Ternyata setelah diperiksa seluruhnya sanad-sanadnya itu kena taklil kata Abu Hatim, sanad ini salah, yang benar adalah kusanah jalurnya tentang kunut nazilah ya. Jadi barelok tuh ya gitu. Nah, seperti itulah ya. Jadi tidak mudah dalam menetapkan kriteria hadis itu. Terus dikaji lagi dan dikaji lagi begitu ya. Sampai jelas dan kaidah ini pun belum selesai. Bisa jadi nanti ada pembaharuan kaidah lagi begitu. Ya, kalau ada novum temuan lagi, nanti bikin makalah, kemudian oleh Dewan Hizbah sidangkan lagi, begitu ya. Itu terus, karena ilmu itu kan berkembang, begitu ya. Ya, begitu ya, Ustadz. Kurang lebih dari dua pertanyaan yang tadi. Ana izin minum ya, di sana belum ada nih. Belum Ustaz, belum. Ahlan, ahlan. Ya, Syukran jazakumullah khair Ustaz jawabannya. amin. Izin untuk moderatornya tadi ada keperluan, jadi mungkin anak ambil alih. Mungkin ada Baik. dari Ikhwan yang lain ingin bertanya, ahlan ya. Satu pertanyaan lagi mungkin. Atau tidak ada, cukup. Gak apa-apa, cukup Ustaz Ilham. Karena ini mungkin pada cari maidah ini yang teman-teman Mesir. Jadi Ada khawatirnya persiapan buka. jadi maidah tuh lah. Di akhir aja nggak apa-apa. Oke, Cari Aisyah, cari Aisyah, cari apa? Maidah saat Cari cari buku baru Maidah, gratis. Ustaz. Maidah bukan bukan Aisyah ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Robi Permana yang telah menyampaikan kajian pembahasan yang mendalam ya terkait tadi hadis doif dalam perspektif metodologi Dewan Hizbah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kajian sore ini, waktu Kairo ya. Eh, Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kajian-kajian selanjutnya. Ya, insya Allah juga akan mengundang lagi mungkin dari perwakilan Dewan Hizbah untuk mengkaji beberapa masalah yang sebenarnya kita sudah kaji terlebih dahulu di teman-teman PC Mesir gitu. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita ingin ada dokumentasi terlebih dahulu ya. Teman-teman boleh dibuka kameranya. Kita foto bersama gitu. Oke, yang lainnya boleh dibuka open cam. Nggak ranteng dengannya. Silakan kepada panitia yang bertugas diambil fotonya. Ada yang foto siapa? Biar Ana aja, bentar. 1, Ya udah. 2, 3. Oke, udah ya cukup. Oke, sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran semuanya. Kita tutup majelis sore ini dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Langsung Syukran live ini. jazakumullah khair. Ya, Syukran Ustaz. Afwan. Syukran jazakumullah khair. Ahlan yang mau buka. Izin live ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Ustaz Ilham, Yuk, punten sekalian di end ini kayaknya, end semuanya. oke. End all. Ini yang pakai akun PC Mercy siapa ini? Anak. Oh, tuh. Nah itu, anaknya udah keluar, itu anak pakai laptop, jadi antum anak udah jadiin co-host antum di close end semuanya itu. Siap. Ya, syukran.